Kadang-kadang tanpa kita sadar, kalau kita udah menjalankan amalia itu, akhirnya kalau kita ada rasa peduli kita terhadap makhluk, terhadap orang yang lebih keadaan lebih susah dari kita, itu lebih sensitif. Nilai kepedulian itu adalah salah satu hikmah daripada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera seluruh subscriber pada santri dimanapun berada. Ya, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Bang Datu. Yang mana hari ini kita saya akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman, cerita-cerita kisah nyata lah daripada perjalanan suluk, atau bahasa kami itu ngembel, atau bisa juga disebut Medan, selama 100 hari, yang mana perjalanan 100 hari dimulai dari wilayah Cirebon sampai terakhirnya di Situbondo, Jawa Timur, dan kembali lagi ke Cirebon. Itu selama 100 hari perjalanan tanpa pakai alas kaki, sampai pakai alas kaki, nggak boleh pakai topi, ya pakaian gembel, pakaian kotor. Itu perjalanan dulu mengikuti daripada jejak ajaran daripada guru kami, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau dulu juga yang pertama yang melakoni amalia suluk. Kalau untuk suluk itu banyak versi sesuai dengan guru yang mengajarkan. Biasanya versi-versi yang lain yang dari pondok pesantren itu sering melakukan suluk juga, tapi berbeda dengan kami yang menjalankan amalia suluk ini. Suluk namanya suluk Medan. Itu bedanya, kami itu tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai topi, ya pakaiannya pakaian kotor atau pakaian pendamping kayak orang Medan, orang gila, kalau bahasa Jawanya gemblung. Kalau di tempat-tempat lain atau dari perguruan ataupun yang lain itu semuanya
menjalankan suluk, tapi mereka itu biasanya pakai topi atau caping, terus bawa tas, baju, kayan salin, terus boleh jajan, pakai sendal, kayak orang musafir biasa. Nah kalau kami ini kan cuma bawa bekal, baju salin buat sholat, sama buku surat Al-Waqiah, itu bekal kami. Jadi nggak boleh bawa bekal duit, bekal makanan, karena kita belajar di sini, belajar tawakal, pasrah diri kepada Allah, pasrah diri kepada kehendak-kehendaknya Allah. Ya alhamdulillah, sebenarnya dalam amalia itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran tersurat maupun tersirat, yang bisa kita jadiin pelajaran, yang bisa kita petik hikmahnya. Nah itu gunanya apa? Untuk melatih diri, untuk belajar apa namanya, untuk belajar pekaan, untuk belajar tawakalnya, dan itu akan diterapkan di kehidupan sehari-hari setelah menjalankan amalia. Jadi kita tidak ada unsur lain, unsur dalam hal seperti mencari karomah, seperti yang lain-lain kan sering kita temu di jalan, mereka musafir atau juga menjalankan suluk dengan jalan apa, ke makom untuk mencari karomah. Nah kalau kita tidak, kita sama sekali tidak, cuma menjalankan mereka berjalan, yang mana dalam perjalanan itu kita tidak boleh tidur di masjid, tapi kita wajib mengusahakan, wajib untuk sholat di masjid. Tapi kalau terpaksa boleh sholat di tempat lain, yang penting bersih. Nah itu sebenarnya ada latihan hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya apa? Biar kita itu merasakan hujan, panas, dingin, orang-orang yang miskin, kaum itu apa, bagaimana sih rasanya orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, tidur di emperan, gimana rasanya? Bagaimana sih rasanya orang-orang pada kelaparan? Ini nyata-nyata benar-benar kita alami. Oh, rasanya laparnya begini ya, rasa capeknya begini ya. Supaya apa? Kita setelah pulang amalia, kita lebih sensitif, lebih menghargai orang-orang lain, apalagi orang-orang yang lebih miskin daripada kita, orang-orang yang terhina, orang-orang yang terlantar. Bagaimanapun juga mereka itu adalah manusia. Siapa sih dalam dunia ini yang nggak mau hidup senang? Mereka juga sama punya keinginan seperti itu, tapi takdirnya Allah yang menentukan mereka seperti itu. Jadi kita
kadang menyepelekan mereka untuk apa yang ditumbuh juga. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadar, kalau kita udah menjalankan amalia itu, akhirnya kalau kita ada rasa peduli kita terhadap makhluk, terhadap orang yang lebih keadaan lebih susah dari kita, itu lebih sensitif. Nilai kepedulian itu adalah salah satu hikmah daripada kita. Kalau kemarin untuk perjalanan 41 hari saya dari Cirebon jalan sampai Kuningan, mulai dari Kuningan sampai Bandung, Sumedang, Bandung, Purwakarta, Cikampek, balik lagi sampai ke tanggal Brebes, terakhirnya balik lagi ke Cirebon. Nah, kalau sekarang yang 41 hari perjalanan saya mulai dari Cirebon, saya melewati Lawi, arah Klonengan, terus saya melewati Purwokerto, ke Jogja, terus Lawi, Solo, Sragen, Selawi, ke kiri saya sampai ke Tuban, ke kiri bukan Tuban, ke ininya Babat, ke kiri itu sampai ke Babat, belok lagi Bojonegoro, Mojokerto, terus Bangil, Pasuruan, terus terakhirnya ke Situbondo terakhir balik arah saya ke kanan lewat jalur selatan, lewat gunung itu melewatin daerah Bondowoso, Jember, Lumajang, melewatin Gunung Semeru, Jampit, terus saya Malang. Nah, saya habis ke Malang, terus saya turun ke Batu, terus ngambil daerah ke kiri sampai ke Solo, balik lagi jalur tengah Purwokerto, lewat Gunung Salam, naik Gunung Salam, Kuningan, terakhir baru ke Cirebon lagi. Ya, kalau suka dukanya banyak hikmah pelajaran. Cuman yang saya salah satu hikmah yang pernah saya jalani atau hikmah yang nyata-nyata yang pernah saya alami, pernah itu di waktu saya melewati pertama itu melewati daerah Gunung Semeru, itu tempat banjir lahar kemarin. Itu banjir lahar itu saya melewati daerah banjir lahar. Nah, itu kalau kita pikir rada-rada aneh. Kenapa? Banjir lahar yang menyapu pemukiman, itu ada jalan mau naik arah ke Geladak Perak, itu ada jalan. Nah, sebelah kiri ini yang kena longsor habis. Nah, yang sebelah kanan ini masih ada sisa rumah sama masjid. Di depan itu penghujung itu masjid, ini rumah. Nah, rumah ini sebagiannya kena longsor, sebagiannya lagi enggak. Gimana?
kok kayak dipilih-pilih, rumah itu ada yang kena enggak, kena enggak kena, ya kayak dipilih-pilih gitu. Saya juga sampai sempat bingung, kenapa kok longsor tapi nggak merata gitu. Akhirnya Pak, setelah saya ketemu warga, sempat ngobrol dengan warga yang baik hati, yang membantu saya, yang memberi saya makan selama di sana setelah lewatnya Gunung Semeru. Itu tadinya saya pikir orang-orang yang di bawah pasir, longsoran pasir, saya pikir itu udah selamat semua warga itu. Saya nggak ada pikiran mereka pada hilang, nah, seperti itu. Tapi setelah saya ketemu sama warga yang setelah tik-tik nol terus arah ke Malang, itu namanya daerah Sumber Urik. Di Sumber Urik itu saya banyak tahu banyak hal-hal aneh pernah terjadi di daerah itu sebelum kejadian. Ini berhubungan juga dengan kejadian di Telaga Tera. Warga di situ cerita bahwa kejadiannya sekitar jam 2:30 sore. Sebelum kejadian ada cerita warga di daerah Sumber Urik. Ceritanya kisah nyata, banyak yang melihat kejadian itu. Dari cerita sebelum kejadian jatuhnya longsoran Sumber Urik, ada seorang bapak-bapak atau kakek-kakek pakaian gembel, baju ya kayak orang gembel gimana sih. Nah, bapak-bapak itu kakek tua tadi minta air ceritanya pada warga, tapi warga di sana nggak memberi, malahan mengeluarkan kata-kata yang membuat marah sang kakek. Jadi akhirnya apa, kakek-kakek tersebut ngomong, ya udah kalau memang daerah sini nggak ada air, itu ntar saya kasih nih air nih yang banyak. Nah, setelah kakek-kakek itu pergi, langsung kejadian. Langsung terjadinya longsor. Dan itu banyak banyak yang menyaksikan. Itu datangnya longsor, ternyata banyak juga yang tidak selamat dalam kejadian itu. Jadi banyak juga warga yang hilang dalam tumpukan pasir. Lah itu bayangkan rumah aja kelelep sama tumpukan pasir, buhun-buhun kelelep, sama tumpukan pasir. Ternyata cerita warga tersebut ada pengaruhnya
terhadap saya. Kan saya juga sama waktu itu posisi kayak gembel. Ya, saya juga kan nggak tahu. Cuma saya merasa heran aja, kok selama saya perjalanan saya, kok saya kayak gimana sih, kayak disambut dengan kayak dihormatin orang gitu. Saya juga heran, selama perjalanan baru kali ini kayak saya disambut warga. Maksudnya dalam artian gini, nggak ada pemuda-pemuda yang ngejek-ngejek. Biasa kan ada kalau kita lagi di jalan itu, heh orang gila, ada aja yang ngejek, entah itu anak muda yang masih sekolah atau yang mana. Tapi di situ enggak, kalau saya jalan